kembali lagi bersama saya Renia dan Mbak Lisa di Hai Indonesia. Berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik. Hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Jadi nih di segmen 2, kok temanku pasangan aku banyak terdiam. Apa sih Mbak, kita punya apa sih di segmen 2 ini? Aku lagi menyimpulkan. Jadi teori konspirasi itu langsung Bahasan yang berat nih kayaknya ya. ini sih ini bahasan-bahasan di film ini sebenarnya ya. Konspirasi. Oke. Ngomongin teori konspirasi, kalau kita mengacu ke Oxford English Dictionary, teori konspirasi ini diartikan sebagai suatu teori bahwa kejadian atau gejala timbul sebagai hasil konspirasi antara pihak-pihak yang berkepentingan dan adanya suatu lembaga yang bertanggung jawab atas kejadian yang tak bisa dijelaskan. Nah loh. Kayak itu ya, X-File ya. Iya. Ya, kalau zaman dulu kayak film X-File. Definisi tersebut dikutip dari laporan P. Orman Ray berjudul Review Work The Repeal of the Missouri Compromise, Its Origin and Authorship, yang tayang di American Historical Review pada 1909. Hah? Bener ya? 1909 ya? Udah tua ya. Laporan tersebut dianggap sebagai salah satu rujukan paling awal untuk menjelaskan definisi teori konspirasi. Istilah konspirasi teori bahkan juga telah muncul di jurnal Psikologi News edisi tahun 1870. Teori ini ternyata udah tua banget ya. Iya. Dari abad ke-19 ini ya? Awal abad 19. Iya. Nah, sementara merujuk pada kolom Robert Blaskiewicz. Nama kok susah-susah banget sih, mamahnya nih bikinnya orang tuanya nih. Peneliti dari Stockton University di Skeptical Inquirer, istilah konspirasi teori juga pernah ditemukan dalam kumpulan surat Charles Reed, seorang novelis sekaligus aktivis reformis penjara, kepada editor surat kabar Pall Mall Gazette yang berjudul How Lunatics Ribs Get Broken. Pada periode 1960-an, istilah konspirasi teori dipopulerkan oleh CIA untuk menyerang mereka yang meragukan kinerja Komisi Warren, badan yang menyelidiki kasus kematian John F. Kennedy. Jadi sebenarnya CIA sama FBI itu munculnya siapa duluan sih? Oh enggak, jadi kalau aku sih nggak ngerti ya, karena waktu selamatan waktu itu aku nggak diundang, belum lahir. Yang aku tahu CIA itu ngurusin luar negeri, kalau FBI ngurusin dalam negeri. Jadi perbedaan tugas mereka tuh hanya di situ gitu Iya, ya. makanya kenapa FBI sering bertempur dengan sheriff gitu kan, agak nggak cocok sama sheriff, polisi kayak gitu kan, karena lebih internal affair ya kalau betul. FBI. Kalau mamanya CIA itu lebih international affair gitu ya. Dari tadi yang kita baca ini Ren, teori konspirasi yang sampai sekarang masih nyangkut di otakmu apa? Nggak tahu deh. Anda bukan penikmat film-film itu ya? Bentar, aku tambah nggak bisa napas. Copot dulu satu. Tada. Dari kerangkeng ke kerangkeng ini mulut. Penikmat film sih. Yang teori-teori konspirasi gitu? Iya. Illuminati. Oh iya. Iya benar. Itu sempat digembar-gemborkan. Tapi entah benar entah enggak ya. Mungkin karena susah dibuktikan kali ya teori konspirasi ini. Ya, jadi ini Ini aku bacakan ada konotasinya tuh selalu arahnya ke negatif biasanya sih nih teori konspirasi ini, kayaknya tuh yang jahat gitu, yang kalau merugikan banyak orang gitu loh. Maksudnya. Ini dilansir dari liputan6.com. Konon ada katanya 3 teori konspirasi yang paling banyak beredar di publik. Yang pertama adalah Illuminati sebagai penguasa rahasia dunia. Ini filmnya banyak banget ya yang ngomongin soal Illuminati.
Teori Illuminati sebagai penguasa dunia ini yakin bahwa dunia dijalankan oleh perkumpulan rahasia orang Bavaria pada abad ke-18. Seperti dilansir dari Irish Times pada 11 April 2021. Teori ini pertama kali disebarkan pada 1960-an di halaman surat Playboy. Saat teori ini disebarkan, awalnya hanya sebagai lelucon oleh sekelompok parodi politik. Dari adanya teori ini, banyak ahli konspirasi yang mengatakan bahwa pencetus teori konspirasi tidak mengandalkan sifat mudah percaya dari pembacanya. Ini semua ada beberapa film lah yang ngomongin teori konspirasi Illuminati. Demon and Devil ya? Demon and Angel ya, aku lupa tuh yang lanjutannya Angel Da and Vinci. Demon. Nah, itu kebalik. Iya, cuman kebalik doang. Itu sempet, terus habis gitu apa lagi ya? James Bond pernah nggak sih ngomongin Illuminati? Itu kayak ada sequelnya ya, kayak si Angel and Demon itu Da ya. Vinci Da Code Vinci itu, Code, terus yang terakhir itu Apa 3 lagi ya kalau sih? nggak salah ya. Iya 3 ya. Ya nggak sih? Satu lagi apa? Aku lupa apa yang terakhir ya. Apa? Yang terakhir bukan yang itu ya, yang keturunan terakhir garis Kristus itu ya. Ya I don't know, ya Aku lupa. semacam itulah. Lalu ada yang kedua adalah gerakan penentang vaksin. Teori ini menentang untuk mendapatkan vaksin apapun ya. Kita sedang tidak ngomongin soal apa? COVID ya. Teori ini menentang untuk mendapatkan vaksin. Teori gerakan anti vaksin ini percaya bahwa vaksin yang diberikan bukan mencegah penyakit, tapi justru sebaliknya. Vaksin ini dianggap membuat orang menjadi sakit. Isu ini juga ditutup-tutupi oleh pemerintah dan perusahaan farmasi. Pasalnya, gerakan anti vaksin ini bukan hanya terjadi sebelum COVID-19, tetapi konspirasi ini semakin berkembang lagi di kalangan masyarakat dalam 1 tahun terakhir pada saat pandemi COVID-19. Adanya teori ini membuat orang percaya dan menolak untuk vaksin. Namun, keyakinan ini dibantah oleh Andrew Wakefield, seorang mantan dokter sekaligus aktivis anti vaksinasi. Kemudian ada juga yang percaya bahwa vaksin COVID-19 adalah upaya Bill Gates untuk membuat microchip kemanusiaan. Ya itu ceritanya dari apa namanya dimasukinnya lewat vaksin Betul. gitu. Aduh. Kalau microchip sih masih lebih kurang kecil lagi ya kalau lewat vaksin ya. Iya. Bener nggak? Iya. Nggak mungkin. Yang terakhir nih, teori COVID-19 sebagai penutup. Banyak asumsi tentang teori ini seperti virus itu tidak nyata, penyakit yang tersebar disebabkan oleh radiasi dari menara 5G, dan mengatakan bahwa virus corona dibuat di lab Cina sebagai senjata biologis. Kemudian tidak sedikit yang percaya bahwa vaksin COVID-19 berbahaya dan dirancang untuk merestrukturisasi DNA manusia, namun tidak ada bukti yang membenarkan kepercayaan tersebut. Nah, ngomongin virus corona dibuat di lab Cina nih sebagai senjata biologis, aku bingung. Lawang Cina juga jadi korban gila-gilaan kok, besar-besaran kok. Pertamanya malah di sana ya. Di mana? Wuhan. Wuhan. Iya. Secara logika nggak masuk akal kalau buat aku gitu loh. Tapi ya namanya teori konspirasi ya Apa saja sah-sah bisa aja. terjadi. Dan kalau ngomongin corona, ingat nggak episode pertama PUB? Beda pilek dan influenza. Iya. Di situ disebutkan corona udah ada dari Sejak dari 200 tahun yang lalu gitu. Dokter Grace ya yang cerita ke kita ya. Cuman dia bermutasi. Jadi jenis penyakit flu dengan dengan varian yang berbeda gitu. Yang diserang kalau flu itu kan pneumonia area hidung, tenggorokan sama gitu ya. paru-paru, Nah, kalau COVID itu ke paru-paru, pernafasan juga tapi lebih ke dalamnya lagi gitu. Dan sebelum ini juga flu Spanyol itu tahun berapa ya? Itu kan juga sama, kurang lebih kasusnya sama gitu loh. Iya. Waktu itu juga sempat ada wabah polio, ya kan? Itu Kusta.
Apa itu juga dibilang teori konspirasi? Capek deh. Gitu kan. Nah, terus kenapa sih orang bisa percaya pada teori konspirasi? Ada banyak alasan yang membuat seseorang atau kelompok mudah mempercayai teori konspirasi. Menurut sebuah penelitian dalam jurnal Current Direction in Psychological Science, alasan-alasan tersebut dapat dirangkum menjadi 3 motif berikut. Yang pertama adalah keinginan untuk paham dan mengetahui secara pasti. Manusia secara alamiah ingin memahami penjelasan dari suatu hal atau peristiwa. Ada orang yang ingin tahu bagaimana cara vaksin dibuat, dari mana asal virus penyebab COVID-19, seperti apa bentuk bumi yang sesungguhnya, dan masih banyak lagi. Namun, orang cenderung mencari jawaban yang cepat, bukan jawaban dari penelitian ilmiah yang sulit dicerna dan bisa berubah bila ada penelitian baru. Jawaban cepat itu belum tentu benar, tapi memberikan rasa nyaman dan kesannya sangat menyeluruh. Sebagai contoh, Anda mungkin merasa tidak nyaman saat tidak tahu apapun tentang COVID-19. Berita yang simpang siur membuat kian bingung dan was-was. Pada saat inilah teori konspirasi muncul untuk menghilangkan rasa tidak nyaman tersebut. Anda awalnya akan mencari informasi dari internet, buku, atau siaran yang mendukung teori tersebut. Lambat laun, teori ini akan membekas dalam pikiran Anda meskipun tidak benar. Setidaknya Anda kini mengetahui sesuatu yang lebih pasti. Padahal, sesuatu yang pasti tersebut mungkin saja membuat Anda semakin keliru. Jika tidak dibarengi dengan informasi dari sumber yang terpercaya, Anda mungkin tidak akan sadar bahwa Anda percaya pada teori konspirasi. Ini benar banget nih. Iya. Lalu yang kedua, ada keinginan untuk memegang kendali dan merasa aman. Selain senang bertanya, manusia juga senang memegang kendali atas hidupnya. Inilah yang membuat Anda merasa aman, stabil, dan tenang menjalani kehidupan sehari-hari. Pada kasus ini, kendali yang Anda cari berbentuk informasi. Teori konspirasi membuat orang-orang yang mempercayainya merasa aman dan punya kendali. Fenomena ini biasanya lebih kentara ketika teori konspirasi tersebut berkaitan dengan hal-hal yang mengancam kesejahteraan diri. Sebagai gambaran, jika pemanasan global disebabkan oleh kegiatan manusia, artinya Anda harus mengubah gaya hidup untuk mencegahnya semakin parah. Namun, bagi beberapa orang, perubahan ini mungkin terasa sulit, tidak nyaman, dan merepotkan. Akan tetapi, Anda tidak perlu mengubah gaya hidup bila pemanasan global adalah hoax yang dikarang para elit politik penguasa dunia. Keyakinan ini memberikan rasa aman dan kendali atas hidup. Akhirnya, banyak orang memilih percaya pada hoax atau teori konspirasi. Yang terakhir, ada keinginan untuk terlihat positif. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang merasa terpinggirkan atau tidak dianggap cenderung percaya pada teori konspirasi. Ini disebabkan karena mereka ingin memiliki peran dalam masyarakat dan ingin terlihat positif bagi orang lain. Citra positif seseorang biasanya berasal dari perannya, entah dalam pekerjaan, hubungan sosial, dan yang lainnya. Ketika Anda tahu bahwa Anda bisa memberikan sesuatu, termasuk sebuah informasi kepada orang lain, Anda merasa lebih bahagia dan berguna. Sebaliknya, Anda tidak merasakan ini bila opini Anda tidak pernah didengar. Misalnya karena Anda tidak bekerja atau dianggap tidak tahu apa-apa. Ketika Anda menemukan teori konspirasi dan menyebarkannya, Anda merasa memiliki pengetahuan baru. Anda pun menggali lebih dalam tentang teori konspirasi yang Anda temukan. Contohnya, teori bahwa bumi itu datar, namun Anda tidak mengimbanginya dengan fakta-fakta dari sumber ilmiah, karena Anda sudah terlanjur percaya pada teori konspirasi tersebut. Lucu ya. Jadi pada dasarnya apa nih? Orang-orang yang meyakini teori konspirasi karena mereka ingin memahami dunia, merasa aman dan punya kendali, serta memiliki citra diri yang baik. Mereka ingin mencari kebenaran seperti halnya ilmuwan dengan pertanyaan-pertanyaan mereka. Bedanya, penganut teori konspirasi hanya melihat satu hal atau kejadian dari sisi yang ia yakini. Jadi berat sebelah gitu ya Mbak ya. Dia menghakimi sesuatu kejadian itu
ya berdasarkan apa yang dia yakini aja udah gitu. Padahal ilmu pengetahuan terus berkembang. Guna mencari kebenaran yang sesungguhnya, manusia tentu harus terus belajar hal baru dari waktu ke waktu gitu. Ya siapa lagi yang teori bumi itu datar, itu konspirasi banget. Iya, jadi gimana kalau bumi datar? Muternya gimana ya mataharinya ya? Jadi Ribet. ada siku, ada satu rumah yang misalnya pas di tepian gitu. Matahari panasnya bentuknya nanti aneh. Aduh. Itu tadi ngomongin teori konspirasi. Dan kami akan berkonspirasi untuk break dulu. Membuat konspirasi supaya di break. Ya udah, nanti kita bakal balik lagi ya Mbak Lisa ya di segmen di kita segmen yang 3. terakhir. So jangan kemana-mana, tetap tunggu kami berdua di Hai Indonesia, berbagi cerita dan berita untuk Indonesia lebih baik hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia.